Oke, kita bertemu lagi di dalam segmen belajar lewat mind map. Setelah di part yang pertama, videonya nanti bisa dicek, kita sudah mempelajari terkait prinsip utama pembelajaran, transfer pembelajaran, dan bagaimana otak kita bekerja ketika kita mempelajari sesuatu, khususnya untuk anak-anak ya gitu. Karena di saat anak-anak belajar itulah saat-saat di mana mereka bisa menyimpan pengetahuan dengan lebih utuh gitu ya dan lebih lebih lengkap. Kita akan masuk ke 3 pembahasan berikutnya, mulai dari desain lingkungan belajar, keahlian mengajar, dan peran teknologi. Nah, yang pertama ada setidaknya 4 perspektif ya di dalam mendesain learning environment atau lingkungan pembelajaran. Pertama, learner centered, di mana sebuah pembelajaran didesain berpusat pada siswa, pada peserta didik atau orang yang belajar. Yang kedua ada knowledge centered, eh, berpusat pada pengetahuannya gitu ya, dan ketiga ada assessment center berpusat pada pengujian, dan terakhir ada community center gitu ya. Dan setiap environment ini atau setiap lingkungan belajar ini punya apa namanya spesifikasinya kenapa diperlukan desain yang seperti itu ya. Pertama untuk learner center ini yang umumnya sekarang dipakai juga di sekolah-sekolah, meskipun belum semua sekolah sepenuhnya menerapkan hal ini gitu ya. Tapi intinya adalah ketika kita sebagai manusia ingin mempelajari sesuatu dan ingin mendesain sebuah pembelajaran berpusat pada yang belajar, kita akan masuk ke dalam root ya atau akar kebudayaan siswa itu terlebih dahulu. Jadi ini yang penting dan perlu perlu diperhatikan gitu bahwa eh, misal di Indonesia satu Indonesia cara belajarnya sama semua, secara tidak langsung kita juga sedang apa namanya menghilangkan keberagaman itu karena setiap siswa tumbuh dengan lingkungan, budaya, kepercayaan yang berbeda-beda gitu dan pengetahuan awal ya seperti yang sudah kita jelaskan di part sebelumnya yang berbeda-beda juga dan itu yang nanti akan membantu bagaimana seseorang menyerap pengetahuan gitu. Orang di Aceh dengan orang di Jawa Barat misalnya itu punya apa namanya pemahaman ruang kehidupan yang berbeda dan itu yang perlu diperhatikan gitu. Apakah misalnya ketika kita sedang mempelajari katakanlah ilmu alam gitu ya, misal bicara tentang ekosistem alam, apakah ekosistem alam di Aceh sama dengan di Jawa Barat misalnya? Hal seperti itu yang perlu dilihat terlebih dahulu. Jangan-jangan ketika kita menjelaskan satu contoh tanaman, tanaman itu hanya tumbuh misalnya di Aceh, tidak ada di Jawa Barat gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan gitu ya. Lalu yang kedua, kita perlu memanfaatkan yang namanya diagnostic teaching atau eh, mengajar untuk mencari tahu apa yang anak ketahui di awal gitu ya. Dan ini penting untuk meluruskan miskonsepsi-miskonsepsi. Misal anak taunya gitu ya, kalau gerhana bulan itu karena eh, apa ya hal-hal mistis misalnya karena supranatural gitu. Nah, di situ kita baru akan tahu gitu bahwa anak punya anggapan seperti itu pada saat kita benar-benar menanyakan gitu kepada anaknya, apa yang kamu tahu soal gerhana misalnya hal-hal seperti itu. Jadi itu yang kedua ya, satu berfokus pada pengetahuan dan kebudayaan siswa, kedua adalah memanfaatkan diagnostic teaching. Lalu yang kedua ada yang namanya knowledge center atau berpusat pada eh, ilmu yang sedang dipelajari tersebut gitu ya. Jadi, nah ini biasanya ketika kita sudah mempelajari hal-hal yang sifatnya khusus ya gitu. Jadi tidak semua orang mempelajari yang kita pelajari gitu. Jadi kita benar-benar sedang ngulik satu hal gitu. Nah ini penting untuk fokus pada hal-hal yang hanya berhubungan dengan pengetahuannya. Makanya yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus pada pemahaman mendalam. Jadi kedalaman ya lebih diutamakan daripada keluasan gitu di situ. Lalu yang kedua artinya menerapkan kerangka konseptual yang artinya fokus pada memahami logika di balik ilmu yang kita pelajari. Misal ada orang sedang belajar coding gitu ya, itu fokus pada hal-hal yang diperlukan di situ gitu, mulai dari mempelajari cara berpikir komputasional, kenapa harus begitu gitu ya. Terus kenapa coding bahasanya seperti itu, misalnya hal-hal seperti itu perlu
diungkap gitu ya, dipelajari secara lebih mendalam. Nah, terakhir adalah progressive formalization. Nah, apa itu? Itu sebetulnya di dalam buku ini dijelaskan bahwa eh, apa yang kita pahami secara umum, nah kita khususkan atau detailkan secara lebih lebih dalam gitu di situ. Jadi progres di dalam pembelajarannya berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum ke khusus gitu. Nah, itu ialah yang disebut dengan knowledge center. Lalu yang berikutnya adalah assessment center atau berpusat kepada eh, tes ya. Nah, ini biasanya kita mendesain lingkungan pembelajaran yang seperti itu, seperti ini adalah untuk memastikan gitu bahwa eh, yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang akan kita kerjakan berikutnya. Jadi biasanya ini dilakukan drilling ya untuk hal-hal eh, ketika kita mempelajari tes gitu, misal mau tes TOEFL atau tes IELTS gitu, atau mau TPA atau TKA misalnya ya. Nah, hal-hal ketika kita mempelajari hal itu ya cara terbaik adalah drilling, langsung mempelajari soalnya gitu ya. Jadi pertama mulai dari asesmen formatif gitu ya. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu kita pertanyakan ulang gitu, ini benar atau enggak gitu. Terus feedback ya, mencari feedback gitu. Kalau ada gurunya kita harusnya selalu dikasih tahu bahwa setelah ngerjain satu soal, oh ini salah, oh ini benar gitu. Apa yang salah, apa yang benar di situ gitu. Dan terakhir tentang self assessment itu sendiri, kita yang mengukur kita ini udah bisa atau belum gitu. Nah, yang terakhir desain lingkungan pembelajaran itu yang adalah community center atau berpusat pada komunitas. Nah, ini biasanya eh, lebih kepada skill-skill yang berada di luar sekolah. Jadi kita perlu memahami bagaimana situasi sesungguhnya bekerja di masyarakat gitu. Jadi gap itu kan selalu ada ya. Jadi apa yang dipelajari di sekolah misal gitu bahwa untuk menyelesaikan satu administrasi dengan pemerintah tahapnya A, B, C. Ternyata ketika kita datang misalnya ke kantor pemerintahan untuk menyelesaikan suatu administrasi, tahapnya ternyata tidak begitu gitu. Bisa berputar, berlika-liku atau bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi hal-hal seperti itu penting, apalagi nah ini nyambung yang kedua adalah kalau misalnya orang yang sedang belajar entrepreneurship, bisnis dan seterusnya, teori-teori yang dipakai di sekolah bisnis atau misalnya di dalam buku-buku marketing kadang sangat bergantung konteks yang ada di tempat kita ada gitu. Misal gitu ya, ada marketing lewat email. Nah, ternyata di tempat kita berusaha, membuka usaha, itu orang lebih senang buka WhatsApp daripada buka email. Misal, cara seperti itu ya kan harus dipelajari yang berbasis pada bagaimana sesungguhnya realitas di masyarakat bekerja, ya. Dan ini adalah hal-hal yang memang tidak bisa dipelajari di sekolah banyaknya gitu. Jadi harus lewat pergaulan lah gitu ya kurang lebih. Oke, itu yang pertama terkait desain lingkungan belajar ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana manusia belajar itu dipengaruhi oleh keahlian mengajar si pengajarnya. Jadi kalau ini mungkin berkenaan dengan pengetahuan si gurunya ya gitu. Jadi guru harus paham pedagogical content knowledge ya. Ini mungkin secara bahasa lebih kepada kita tahu karakteristik pelajaran yang akan kita ajarkan sebagai guru gitu ya. Misal contoh kalau ada guru matematika ya tentu cara berpikirnya, cara mengajarkan matematikanya tidak sama dengan cara mengajarkan pelajaran agama misalnya. Nah, hal-hal seperti itu harus dipelajari ya inti-intinya. Yang kedua adalah memahami disiplin ilmunya secara terstruktur gitu. Dan ini saya kira sudah banyak dipelajari oleh guru-guru juga di perkuliahan ya. Dan terakhir adalah nah kita perlu tahu tuh ini ya, apa di dalam pelajaran yang diajarkan yang sebenarnya sulit dipahami oleh siswa. Nah, atau sulit dipahami oleh orang yang belajar gitu. Jadi hal seperti ini biasanya mereka juga tahu karena pernah mengalami gitu ya. Nah, eh, contohnya ya misalnya di pelajaran sejarah gitu. Eh, sejarah itu adalah pengetahuan yang berdasarkan bukti gitu. Jadi kalau misalnya bukti-buktinya belum ada ya belum tentu
benar, tapi belum tentu juga salah gitu, hanya belum terbukti. Nah, tetapi berikutnya juga adalah, bagaimana kita bisa mengajarkan, kita, eee, mengatakan gitu kepada siswa bahwa bukti-bukti ini penting untuk kita ketahui gitu. Nah, itu yang diperlukan gitu ya. Jadi misalnya metode yang keluar adalah lewat, eee, debat, lewat menganalisis dokumen yang ada gitu. Misal, kalau kita lihat dokumen proklamasi sebenarnya, eee, apakah itu ditulis secara tergesa-gesa atau ditulis secara, apa namanya, saksama gitu ya, kita melihat buktinya dan kita bisa menganalisis di situ. Ya meskipun tidak terlalu jauh sampai ke situ ya gitu. Contoh lain misalnya di dalam, sains gitu kan yang sulit itu mengatasi miskonsepsi gitu ya. Terus bagaimana menjelaskan apa yang tertulis di buku untuk bisa dipahami secara langsung gitu. Kayak misalnya kan yang abstrak, bukan abstrak lah, maksudnya dalam artian sulit membayangkan kalau tidak didemonstrasikan. Kayak kalau misalnya di fisika belajar soal gelombang gitu ya. Gelombang itu kan macam-macam gitu ya dan tentunya perlu demonstrasi. Dan bagaimana melakukan bridging itu mengubah konsepsi dari tahu menjadi mengerti itu ada di situ gitu ya. Ini yang kedua, yang ketiga dan keempat ada facet ya, facet itu memandu instruksi ya, memandu instruksi dan yang terakhir adalah, memastikan bahwa, siswa atau orang yang belajar itu paham gitu ya. Nah ini satu contoh lagi, kurang lebih sama, kita akan masuk ke contoh ke aspek yang terakhir yaitu peran teknologi di dalam belajar. Jadi semakin canggih teknologi sebetulnya memudahkan setiap orang untuk belajar. Sebagai contoh ya, orang yang sedang menonton video ini juga sebetulnya, punya akses yang lebih tinggi gitu, daripada orang-orang di zaman dulu yang tidak pernah, punya akses terhadap internet. Jadi, keberlimpahan resource inilah yang sekarang menjadi sesuatu, berkah gitu ya bagi orang yang mau belajar, tetapi juga bisa menyesatkan tentunya kalau tidak ada, panduan yang tepat gitu ya. Jadi fungsi utama teknologi ya sebetulnya memastikan saja gitu bahwa kurikulum itu bisa dibawa ke dunia nyata, terus kita punya tools-tools yang berguna gitu ya, dan juga bisa membangun komunitas belajar. Nah terakhir implikasi untuk guru ya tentunya, gurunya juga harus adaptif gitu ya, bukan berarti kita tidak tidak menekankan, pentingnya, guru di kelas setelah ada teknologi, apalagi setelah ada AI dan seterusnya. Tapi di situ justru kalau gurunya tidak update ya, hilanglah gitu ya, koneksi mengajarnya gitu. Dan yang terakhir adalah mendukung pengembangan, profesional seseorang gitu ya, lewat peran teknologi. Dalam makna, orang bisa belajar apa saja secara otodidak ya, meskipun tidak semuanya gitu ya, tidak tidak segala hal, tapi apa saja bisa dipelajari. Nah, kurang lebih seperti itu, ringkasan kita untuk buku, How People Learn dan kita sudah membahas di, paruh keduanya setelah part yang pertama. Kita akhiri sampai di sini. Jika ada yang mau didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar, termasuk kalau, ada yang punya ide ingin membahas tentang apa, tentu boleh juga, nanti kita coba pertimbangkan. Sekian, terima kasih.